Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa informatika Umsida? Semoga baik-baik saja dan semuanya selalu sehat gitu ya. Oke, kita ketemu di mata kuliah manajemen jaringan komputer dan ini pertemuan pertama kita. Sebelumnya mari kita kenalan dulu. Nah, ini adalah identitas mata kuliahnya. Nama mata kuliah kita adalah manajemen jaringan komputer. Kodenya TI 00601. Untuk semesternya teman-teman pas di semester 6 ya, dan SKS-nya 3 SKS. Nah, sekarang kenalan dengan saya. Saya rasa saya belum pernah ketemu dengan angkatan ini atau kelas ini sebelumnya. Kalau saya nggak salah seperti itu, karena saya seringnya pegang semester-semester atas sebelumnya. Jadi semester-semester yang bawah itu baru kemarin, semester 3 yang sekarang semester 4. Jadi yang untuk angkatan ini sepertinya belum kenal sama saya. Jadi nama saya Muhammad Surya Winata. Bisa dipanggil Pak Surya boleh, Pak Winata boleh, silahkan. Untuk kontak saya di email suryawinata@umsida.ac.id, itu silahkan untuk nanti komunikasi di sana. Dan nomor HP ini itu 085649598800. Biasanya yang pakai nomor HP adalah PJMK-nya atau penanggung jawab mata kuliah. Tapi karena kita sudah gabung di grup, saya harapkan nanti semuanya bisa berkomunikasi di grup itu ya secara aktif. Oke, kenalannya itu. Kita langsung aja biar nggak terlalu lama. Karena saya paham teman-teman kalau materi terlalu lama, diceritani terlalu lama itu konsentrasinya sudah buyar. Nanti kita banyakin di diskusi aja. Jadi saya ngomongnya paling 10-15 menit tops. Ini deskripsi mata kuliahnya. Network Design dan Manajemen Komputer adalah salah satu bidang ilmu di bidang informatika yang hubungannya nanti adalah komunikasi data dan teknologi jaringan komputer. Kemarin kan semester 4 kalau nggak salah sudah ngambil jaringan komputer, itu sebagai prasyarat. Jadi nanti desain dan manajemen jaringan ini itu tingkatan selanjutnya dari jaringan komputer. Kalau di jaringan komputer kan kenalan dengan IP address, alat-alat jaringan, dan lain sebagainya. Nanti sekarang itu kita kenalannya dengan bagaimana manajemen jaringan, lebih ke polisi jaringannya. Nah, apa aja yang nanti bisa dicapai di pembelajaran mata kuliah manajemen jaringan komputer ini? Jadi nanti teman-teman dapat memahami dan menerapkan mulai dari IP address itu nanti di awal kita review lagi. Saya ingin tahu teman-teman ini sejauh mana sih ingat dengan IP address gitu ya. Baik versi 4 maupun versi 6. Kemudian nanti ada subnetting, ada pembahasan tentang protokol jaringan, ada konsep routing, simple network management protocol, VLAN, access control list, bandwidth management, NAT, network address translation, dan proxy. Kemudian ada streaming server, quality of service, dan polisi jaringan. Jadi ini nanti topik bahasannya semuanya. Daftar materinya sama, saya ambil dari capaian pembelajaran gitu ya, mulai dari review sampai polisi jaringan tadi. Nah, untuk referensi ini adalah daftar buku yang bisa dibaca oleh teman-teman semuanya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau punya buku yang lebih baru atau referensi yang lain tentang manajemen jaringan komputer boleh digunakan. Nggak hanya terbatas dari buku, paper juga boleh. Nah, strategi perkuliahan kita adalah seperti ini karena kita masih dalam masa pandemi. Nggak tahu lagi kalau nanti setelah UTS itu kita semoga sudah tatap muka gitu ya. Jadi sesi kita adalah 2-4 kali ini sinkron atau video conference, dan sisanya itu kita asinkron mandiri. Asinkron ini sifatnya adalah kita itu nggak harus ketemu di waktu dan jam yang waktu dan tempat yang sama. Misal nge-zoom gitu nggak, tapi materinya dan aktivitasnya sudah ada di e-learning. Tinggal teman-teman bisa ngakses kapan aja dalam waktu rentang seminggu kan.
Satu minggu itu mau diakses hari Senin boleh, hari Rabu boleh, hari Kamis boleh, dan seterusnya. Yang penting seluruh aktivitasnya dikerjakan. Dan sesi sinkron ini hanya untuk diskusi dan tanya jawab, bukan untuk pemaparan materi atau presentasi dari dosen dan mahasiswa. Jadi kenapa saya menggunakan sinkron itu sangat jarang? Salah satu pertimbangannya dulu adalah kuota internet. Gitu ya, kuota internet itu pasti jalan kalau nge-zoom setiap kali pertemuan. Dan nge-zoomnya juga nggak terlalu efektif. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, dari selama pandemi nge-zoom itu, tampilan nge-zoom saya seperti ini, atau ini Google Meet ya, sama aja, video conferencing. Jadi kalau saya presentasi, teman-teman kadang mintanya, Pak, enakan Google Meet, enakan presentasi langsung. Ya, saya presentasi langsung tapi modelnya seperti ini. Dan saya nggak tahu teman-teman itu ada di tempat mendengarkan atau tidak. Dan saya juga nggak tahu presentasi saya itu masuk atau enggak gitu. Jadi saya seperti ngomong sendiri. Nah, jadi modelnya seperti itu. Maka dari itu, kalau teman-teman ingin sesi video conference, saya harapkan nanti video conference ini hanya digunakan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Bukan siapa waktunya presentasi gitu. Misal saya waktunya presentasi enggak seperti itu. Presentasi bisa dibentuk seperti ini dalam bentuk video. Teman-teman nanti bisa presentasi dalam bentuk ini. Tapi nanti kita bisa diskusi melalui pilihannya banyak, bisa WhatsApp group, bisa video conference juga boleh. Nah, nanti karena ini asinkron yang lebih banyak, strategi perkuliahannya adalah akses materi, kemudian diskusi atau tanya jawab, kemudian mengerjakan tugas jika ada, dan mengumpulkan tugas. Nah, untuk kriteria penilaian ini mengikuti kampus aja sih, mulai dari proses 50%, UTS 25%, dan UAS-nya 25%. Nah, ini untuk tugasnya. Jadi tugasnya nanti pertama adalah IP addressing dan subnetting. Ini tugas pertama untuk review sebenarnya. Dan nanti tugas kedua adalah membuat presentasi dalam bentuk video dan melakukan diskusi tentang presentasi itu. Jadi biasanya kalau setiap minggu dan setiap topik ini tadi, setiap topik ini masing-masing ada tugas, ada PR. Di saya enggak. Jadi di saya tugasnya nanti kita dibagi dari teman-teman sekelas, gitu ya. Dibagi teman-teman sekelas, tugasnya hanya memahami satu sub ini, nanti dibagi per kelompok. Jadi satu sub materi, misal protokol jaringan itu siapa gitu, siapa dan siapa. Itu nanti tugasnya hanya belajar ini, dan belajar ini maksudnya membuat presentasi ya, membuat presentasi itu, memahami itu, dibuat presentasi dan disampaikan ke teman-teman. Jadi kita bertukar pikiran seperti itu. Jadi nggak semuanya ini protokol jaringan nanti ada PR, konsep routing ada PR, SNMP ada PR untuk seluruh kelas, nggak seperti itu. Tapi kita bagi aja loadnya biar relatif ringan. Tapi maksudnya relatif ringan ini teman-teman meskipun belajarnya di konsep routing, ketika ada temannya yang lain menjelaskan, itu wajib mendengarkan dan memahami dan mencoba mempelajari juga. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini saya sampaikan di awal karena biar teman-teman punya kesiapan, jadi nggak langsung del di tengah gitu ya. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester selalu saya sampaikan di awal kuliah. Jadi nanti nggak ada biar nggak ada komplain, Pak saya nggak ada waktu untuk ngerjakan. Karena sudah saya sampaikan di awal semester. UTS-nya adalah membuat network diagram kampus atau instansi. Nanti dilengkapi dengan IP address. Selanjutnya ada juga pembagian subnet dan VLAN-nya. Jadi nanti masing-masing komputer, masing-masing device jaringan itu mempunyai IP address. Itu pemetaannya lengkap. Nanti bagaimana? Itu nanti detailnya menyusul, tapi kisi-kisinya seperti ini. Misal nanti detailnya minimal 100 komputer.
atau minimal 3 gedung atau 5 ruangan, 10 ruangan dan seterusnya. Itu untuk UTS-nya. Selanjutnya untuk ujian akhir semesternya. Jadi membuat blueprint manajemen jaringan komputer di kampus atau instansi. Kemudian dikemas dalam bentuk proposal atau tender proyek. Jadi nanti selain dikemas, teman-teman juga seperti presentasi proposal kayak proyek gitu ya, ngajukan proyek jaringan komputer. Dan ini nanti semuanya akan ada sinambung, nyambung antara tugas kelompokan, UTS dan UAS. Kita lihat aja. Jadi modelnya UTS dan UAS itu nggak beda soalnya, tapi nyambung. Yang pertama adalah network diagram kampus atau instansi dengan IP address kan. Nah, ini kan sudah ada dengan pembagian subnet dan VLAN. Jika UTS ini sudah dikerjakan dengan baik, maka UAS-nya ini blueprint-nya tinggal membuat proposalnya saja dan melengkapi kayak polisi-polisi jaringan, bandwidth management, dan lain sebagainya. Karena komputer, skema komputer, dan IP address-nya sudah ada. Jadi saya pikir nanti biar nggak terlalu berat, jadi modelnya saya sambungkan antara tugas, UTS, dan UAS-nya. Seperti itu. Satu lagi tawaran Merdeka Belajar, karena kita sudah salah satu kampus yang mengadopsi Merdeka Belajar atau kampus Merdeka. Jadi teman-teman ini berhak tidak mengikuti perkuliahan jika yang pertama memiliki sertifikasi jaringan komputer dari minimal dari BNSP. Jadi misal dari LSP tentang manajemen jaringan komputer. Kemudian dari Cisco atau dari Mikrotik punya sertifikasi itu boleh, atau yang sejenis, minimal dari BNSP. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mengikuti program Merdeka Belajar. Misal kemarin yang ngetren di informatika kan Bangkit gitu ya, atau program Merdeka Belajar yang lain seperti kampus mengajar, macam-macam jenisnya, ini boleh, silahkan. Jadi nggak perlu ngikut kuliah, nggak perlu ngerjakan tugas, nggak perlu UTS, dan nggak perlu UAS. Seperti itu ya. Jadi nilai nanti langsung auto A. Nggak perlu masuk, nggak perlu tugas, nggak perlu UTS, nggak perlu UAS. Enak kan? Jadi yang lanjut poin ketiga, juara 1 atau 2 atau 3 pada kompetisi IT tingkat nasional. Ini boleh ditukarkan dengan poin itu tadi. Kemudian selanjutnya yang terakhir, punya karya buku atau HKI atau artikel ilmiah. Ini tentang jaringan komputer atau tentang IT. Nah, ini silahkan bisa ditukarkan dengan poin itu tadi. Poin bebas kuliah. Oke, itu tadi pertemuan pertama yang bisa saya sampaikan. Kira-kira itu saja yang pengantarnya untuk manajemen jaringan komputer, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi jika ada diskusi, silahkan bisa kita lakukan di grup WA terlebih dahulu sambil nanti kapan-kapan kita jadwalkan untuk sesi video conference-nya. Dan saya juga akan mengamati video conference-nya masih pasif seperti teman-teman yang dulu atau aktif. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, 15 menitan. Kalau gitu saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.